Oke, sahabat Zona 2 dimanapun berada. Nah, kali ini kita berada di Kirana Tembok. Nah, ini sekarang sudah bersama Cik Mekel Tembok dan juga tim sahabat Zona 2. Nanti kita akan ya bincang-bincang kecil sehingga suasana mengalir. Karena ini tidak formal. Silakan Cik, atau kopinya diminum dulu bro, biar santai. Om Swastiastu Cik. Swastiastu, oke. Belum ke pertanyaan nih Cik. Yang pribadi mengucapkan selamat kepada Cik Mekel karena sudah terpilih menjadi perbekal di tahun ini. Nah, untuk mengantar kita dalam obrolan kali ini ya, saya pribadi ingin mengetahui tanggapan dan kesan Aji itu tentang kontestasi yang kemarin, nah sehingga Aji terpilih ke periode kedua. Oke. Ya, sebelumnya yang sampaikan salam kepada sahabat Zona 2. Jadi Eka Niki satu kelas dengan dia waktu SMP. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 kayaknya. Kelas 3 ya. Jadi Tiang sekolahnya sama dengan Eka di SMP 2 Tejakula di Samping Enteng. Nah, sebelum akhirnya Tiang SMA kita beda ya. SMA beda. Mereka sempat di Lombok, ya. Pindah ke Tejakula atau kemana. Kalau Tiang sempat di Badung, Denpasar, kemudian Singaraja dan seterusnya. Jadi Tiang sempat 4 kali SMA, kalau Eka salah 2 kali. 2 kali. Jadi kita ini temenan sekelas, cuma lama sekali tidak ketemu, paling zaman SMA kontak dari media sosial. Jadi secara pribadi senang sekali bisa ketemu Eka, ngobrol dalam suasana yang tidak formal, jadi santai seperti ini. Jadi kurang lebih begini soal kontestasi politik kemarin. Pemilihannya kan bulan Oktober. Nah, bagi yang secara pribadi, Pilkada kemarin merupakan wujud demokratisasi masyarakat desa. Jadi di mana setiap orang dijamin oleh undang-undang bahwa mereka itu punya hak untuk memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, Pilkada kemarin merupakan media partisipasi bagi warga untuk menggunakan hak politik. Jadi media partisipasi bagi warga untuk menggunakan hak politiknya, karena mereka sejatinya diberikan hak dan kewenangan untuk memilih calon yang bagi mereka lebih baik bagi desa ini ke depannya. Jadi kurang lebih yang calon yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, yang bisa diharapkan memberikan dampak kemajuan dan seterusnya ke desa. Nah, yang ketiga, Pilkada kemarin juga merupakan momentum untuk mengevaluasi yang secara pribadi sebagai seorang perbekal, karena Pilkada kemarin kan merupakan momentum evaluasi atas kinerja selama 6 tahun belakangan. Nah, yang sekaligus juga merupakan ruang dan kesempatan bagi siapapun warga punya niat sekaligus merasa mampu untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan perbekal kemarin. Nah, jadi Pilkada tidak hanya ruang untuk mengevaluasi kinerja selama 6 tahun belakangan, tapi juga ruang yang bisa memberikan kesempatan bagi calon yang lain, anggaplah bahasanya challenger atau penantang, untuk memberikan harapan bahwa mereka juga punya niat, punya kapabilitas untuk melakukan hal yang lebih baik dari apa yang sebelumnya yang lakukan. Nah, yang terakhir, Pilkada yang maknai sebagai cerminan adab dan kualitas politik sebuah desa. Jadi adab dan kualitas politik sebuah desa jadi bisa terrefleksi melalui pemilihan perbekal tadi. Karena semua hal bisa kita pandang baik dari sisi kontestannya, kemudian pemilihnya sampai dengan dinamika politik. Secara pribadi ya Tiang sangat bersyukur kan, karena bisa terpilih kembali atau diberikan kepercayaan masyarakat untuk mengemban tugas dan amanah lagi di periode selanjutnya. Nah, hal ini sekaligus merupakan tanggung jawab yang tidak kecil, jadi tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, sekarang kontestasinya kan sudah berakhir, pemilihan perbekal sudah selesai lah kurang lebih. Cuman bagi Tiang bagaimana saatnya sekarang kita bisa menanggalkan sekat dan perbedaan dari kontestasi politik yang terjadi kemarin, kemudian merajut kembali kolaborasi, membangun dengan segenap daya dan upaya untuk kemajuan desa. Kurang lebih seperti ini kita. Ya, mudah-mudahan terpilihnya Cik Mekel periode kedua, ya program-program selanjutnya kan bisa bersinambungan ya, kan kita artinya berlanjut. Nah, ini ke pertanyaan pertama ini sahabat Zona 2 nih. Karena yang sudah lama kenal dengan Cik Mekel ya. Nah, dan yang menjadi pertanyaan, kenapa sih harus perbekal? Apa yang menariknya menjadi seorang perbekal itu? Nah, kalau menurut Aji itu apa sih? Nah, ini sebenarnya pertanyaan berat ya, yang berat. Mungkin Tiang menjawab dengan respon atau tanggapan yang kurang lebih berbeda dari sudut pandang orang kebanyakan.
tentang pengabdian dan lain sebagainya. Itu sudah pasti ya. Iya. Jadi bagi Tiang secara pribadi, menjadi perbekal atau kepala desa, memberikan Tiang ruang dan akses untuk membuat sebuah kebijakan dan keputusan politik yang bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak Ya. rakyat. Jadi itu yang pertama. Jadi dengan menjadi perbekal, kita dimungkinkan atau hampir pasti diberikan otoritas dan kewenangan untuk menjadi bagian dari sistem. Jadi kitalah penentu sistem, kitalah penentu kebijakan dan lain sebagainya, tanpa mengartikan bahwa ruang-ruang demokratisasi di desa seperti forum dan musyawarah desa juga tidak menentukan, bukan, tetapi kita dimungkinkan untuk mendominasi hal-hal tersebut. Dua, menjadi kepala desa memberikan akses kepada yang secara pribadi untuk melakukan eksperimen sosial, kurang lebih begitu. Iya. Jadi kita bisa mengamati, menginventaris, memetakan, sekaligus merencanakan alternatif atau solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Jadi beda halnya kalau Tiang tidak menjadi perbekal, ya mungkin kapasitasnya sedikit berbeda. Sedikit Kita hanya berbeda, punya akses dan ruang untuk mengamati, menginventaris Iya. ataupun memetakan, tapi untuk merencanakan sampai dengan mengeksekusi mungkin tidak sebesar Tidak, ya. otoritas yang Iya. dimiliki oleh seorang perbekal Iya, seorang di level perbekal. desa. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir, perbekal bagi Tiang secara pribadi merupakan lokasi CEO. Lokasi CEO. Cuman domain persoalannya multi aspek Iya. dan lintas bidang. Jadi ada banyak sekali Ada banyak persoalan. ya persoalan. Jadi mulai dari persoalan macam-macam, persoalan ya. macam-macam. Jadi persoalannya kompleks, kemudian lintas bidang, multi aspek begitu. Nah, menjadi perbekal mengajarkan kita atau memberi kesempatan kita untuk belajar tentang bagaimana mengelola Iya, masalah, mengelola potensi, sekaligus berpikir lebih banyak untuk mencari alternatif dari persoalan-persoalan yang ada. Kurang lebih begitu. Iya. Jadi ada banyak sekali Banyak hal yang sekali. bisa kita lakukan di sini untuk kemaslahatan lebih banyak masyarakat lah, kurang lebih Iya. begitu. Nah itu sobat Cina 2. Sebenarnya ini yang kita tunggu. Iya. Banyak orang yang berargumen, kalian bisa nggak mengimbangi bicaranya Pak Mekal? Perbicaranya Cik Bukan Mekal. masalah mengimbangi sebenarnya, tapi kita menangkap dari apa yang Iya, kayak iya. ternyata Iya, artinya setiap Iya. emang daging Iya. semua kan dari apa ya? pokoknya Kalau isi kita ngomong semua daging yang itu. lain juga boleh. Kan ada banyak jenis daging. Mau ngomong daging yang lain juga boleh. Kan nanti santai. Kata. Ya santai dulu ya bro ya. Soalnya. Iya. Nah itu baru satu pertanyaan itu. Sekarang lanjut lagi apa ngopi dulu Ji? Bebas. Bebas. Ngomong yang masa lalu. Ngomong yang masa lalu juga ada. Ngomong yang masa lalu juga ada. Pertanyaan dulu. Ya. Mungkin ada. Nanti mungkin akan ada teman-teman SMP sekelas kita yang akan menonton Niki. Jadi dia sapa dulu. Jadi kalau teman-teman di SMP Danteng ada banyak. Ada Gede Mulyawan, ada Mulyawan. yang perutnya ada nih. Murtawan. Murtawan, Agus Gede Agus Martike. Mardike, Robot, Swastike, Ardiane. Ardiane, yang cewek ada Riase, Sukreni, Sukreni, iya. Sukreni, yang sempat ketemu Sukreni beberapa tahun lalu. Kemudian ada, ya tentu, Ade Arigiri, apa? Dek Tuti. Dek Tuti, Iya, Ade Dek Arigirinya Tuti. ada nggak? Giri Widya Stuti kalau nggak salah. Kemudian Sama Komang. Kisah Tiang, Komang Christian Hendari, yang sekarang tak tahu di mana. Oke, semoga semuanya sehat-sehat dan suatu saat kita bisa punya kesempatan untuk ngumpul bareng Iya, kembali ngumpul. nih, reuni atau apa. Dan Ini perlu diagendakan. Loh. satu lagi Ji. Iya. Oh, Nyoman Mantri. Prianto ya? Pak Maman. Mudah-mudahan Pak Pol. nonton nanti. Pak Pol ya. Nanti harus reuni, Mas. Nanti harus reuni kita lagi. Seksa waktu zaman nggak enak. Ada macam-macam kita. Apa yang mau ditanyakan? Kan Eka sama Haji Mekal kan kurang lebih 3 tahun bareng-bareng di SMP 2. Apa sih hobinya Pak Mekal dulu waktu SMP? Nah, saya juga kan SMP 2 banyak juga punya teman dari Tembok. Secara personal, anak-anaknya kapasitas otaknya bagus. Ini kan zaman dulu Tembok tuh suka berkelahi juga anak-anaknya, Ya, ya, daerah-daerah Tembok suka berkelahi. Tapi mau nanya Eka gimana sih Pak Mekal dulu waktu SMP, dari hobi, dari tingkah lakunya? Oh ya. Waktu SMP ya, Cik Mekal memang cerdas.
Bukan pintar loh, tapi cerdas. Tapi cerdas kan sudah menyangkut ke pintar. Pesanan ya, sebenarnya jawaban politik, ada jawaban realistis gitu kan. Nah, ini Jadi memang karena ada konten, kalau ada konten. emang real. Memang Cik Mekal waktu SMP memang cerdas ya. Cerdas yang kian loh, cerdas. Ya artinya kelihatan lah jiwa pemimpinnya itu. Tapi kalau artinya nakal ya, apapun masa-masa muda, masa-masa labil itu kan pasti punyalah kenakalan remaja. Tapi waktu zaman-zamannya kita ya Ji, tapi itu kan terkonsep ya Ji, tidak terlalu nakal ya. Gitu Ji, coba Ji yang jelaskan. Kalau SMP mungkin belum terlalu. Ya, Jadi belum. SMP itu adalah fase pemanasan. Iya. Fase pemanasan. Kalau SMA standar anak bajang, standar anak remaja. Kadang-kadang offside, kadang-kadang lewat, kadang-kadang seliang juga. Tapi kalau SMP yang rasa dia lumayan lumayan tidak bermasalah, tidak bermasalah. Masih standar. Tapi kalau SMA mungkin nurani kita. Kemudian masa-masa di mana kita itu butuh lebih banyak pengakuan dan lain sebagainya. Kemudian gejolak dan gelora muda itu beda. Begitu. Jadi ada beberapa hal sebenarnya kan begitu. Yang mungkin nanti kita ceritakan di yang lain. Kita bahas khusus nanti kan kita reuni nanti ketemu nanti sama teman-teman mantan boleh. Nah itulah sekilas waktu zaman dulu ya Ji. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua Ji. Apa sih tantangan dan isu prioritas pada masa jabatan pertama dan serta bagaimana upaya Cik Mekal untuk mengatasinya itu? Ya, Tembok mungkin desa-desa lain, terutama desa-desa tetangga sudah tahu secara geografis sekaligus histori kita ya, desa yang sulit sekali air bersih, desa yang wilayahnya belum terlalu terkoneksi dan relatif memiliki kondisi yang lebih tertinggal dibandingkan desa-desa yang lain. Nah, permasalahan ini juga yang hadapi pada masa jabatan pertama. Nah, yang pertama tentu air bersih. Air bersih. Jadi ketika dia menjabat sekitar hampir 400 keluarga. Jadi 3 banjar di atas yang belum memiliki akses air bersih. Jadi keluarga-keluarga yang sebagian besar pemenuhan kebutuhan air bersihnya mereka peroleh melalui memanen air hujan. Jadi atap rumah dipasangi talang, kemudian diarahkan ke jubah mereka. Nah, yang kemudian menjadi persoalan ketika musim kemarau atau musim panas lah. Jadi tampungan bak mereka kurang lebih bisa sampai bertahan di bulan Juli atau Agustus, begitu. Nah, ketika musim hujan berakhir atau stok air bersih di jubang mereka sudah habis, jadi opsi atau alternatif satu-satunya yang mereka lakukan adalah membeli kepada penjual tangki air. Jadi secara cost kemudian secara pemenuhan akses air bersih sebagai hak dasar masyarakat itu bisa menjadi PR di masa jabatan pertama. Nah, hingga kemudian sampai dengan sekarang cakupan pemenuhan akses terhadap air bersih kita sudah sampai di 98,6%. Jadi tinggal 1,4% lagi yang diharapkan di tahun 2022, di tahun depan ini kita bisa tuntas semuanya. Ada lingkungan yang membuat anak-anak ini menjadi demikian. Jadi sekalipun mereka punya niat sekolah, tetapi tidak didukung oleh lingkungan yang bisa mensupport mereka untuk belajarkan sekolah sebagaimana anak-anak lainnya. Jadi mereka ingin sekolah, tetapi teman-teman sebaya di lingkungan yang paling dekat itu yang memang memutuskan untuk tidak sekolah dengan berbagai opsi. Ada yang capek misalnya belajar terus, kemudian ada yang memilih untuk ikut merantau bersama kerabat keluarga lainnya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mungkin mindset orang tua. Jadi kalau ngomong pendidikan dan angka partisipasi pendidikan yang rendah, jadi kita ada banyak aspek kan. Nah, jadi yang sampaikan tadi, kalau boleh yang simpulkan, yang pertama adalah biaya. Sekolahnya ya gratis, pendaftaran dan lain sebagainya, tapi tetap siswa diwajibkan untuk membeli seragam, kemudian perlengkapan lainnya, uang jajan, bekal masuk dan seterusnya. Yang kedua, penyediaan transportasi yang menyulitkan para orang tua untuk mengupayakan kendaraan. Jadi ada sebuah pola di mana ketika ujian berakhir, mereka udah mulai siap-siap belajar naik motor, kemudian siap-siap request orang tua untuk menyediakan motor.
sehingga mereka bisa tetap pergi sekolah sebagaimana mestinya. Nah, bagi yang tidak bisa menyediakan motor, mungkin masih ada opsi lain. Jadi mereka masih bisa diantar, jemput oleh orang tua mereka dan seterusnya. Nah, yang ketiga, tidak semua orang punya kapasitas finansial yang cukup untuk membeli sepeda motor. Yang tentu bagi masyarakat di level bawah, masyarakat tidak mampu khususnya, itu menjadi PR dan persoalan tersendiri. Jadi kalau melanjutkan sekolah, ya jawabannya harus sediakan sepeda motor untuk anak-anak. Nah, persoalannya level anak-anak sekarang beda kan. Kalau zaman-zaman tiang bidan, zaman-zaman tiang dulu itu naik ceketer misalnya kayak. Tapi ceketer-ceketer yang dimodif ya itu masih menjadi pride atau kebanggaan tersendiri. Tapi anak-anak zaman sekarang beda. Dia minimal second-secondnya atau sebekas-bekasnya motor minimal Scoopy lah, Honda Beat dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, lingkungan. Yang terakhir adalah mindset dari orang tua. Mindset dari orang tua di mana menganggap bahwa kalau melanjutkan pendidikan anak itu sama dengan ada cost, ada biaya yang mereka habiskan. Tetapi kalau mereka secepat mungkin bisa bekerja, itu tentu menjadi kemudahan tersendiri bagi mereka, karena anak-anak mereka sudah bisa membantu pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Nah itu, sehingga di 2016 dan 2017 kita membangun sebuah pola yang kita bangun adalah yang pertama, menyediakan fasilitas bantuan beasiswa pendidikan bagi anak yang tidak mampu, sehingga tidak ada alasan lagi kan untuk tidak bersekolah. Kalaupun masalahnya biaya, kita support seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Nah, yang kedua, penyediaan transportasi atau angkutan sekolah. Angkutan sekolah yang memungkinkan bahwa siapapun, sekalipun dalam kondisi finansial dan ekonomi di level manapun, tetap bisa bersekolah. Nah, alasan dari angkutan sekolah juga itu bukan alasan gagah-gagahan, kan? Jadi ada banyak sekali pertimbangan. Sampai Dendang tembok mungkin kurang lebih 4-5 km. Jadi bisa dibayangkan, yang pertama, jadi sepeda motor baru mungkin bisa kita dapat dengan harga DP yang DP yang kami 600-700 ribu DP. Tapi jangan lupa bahwa 35 bulan ke depan, 3 tahun ke depan kita juga harus membayar cicilan atau kredit 3 bulan. Yang mana tentu bukan jumlah yang bisa dianggap kecil kalau untuk orang-orang di desa, apalagi orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Yang kedua, belum biaya BBM, belum biaya perawatan sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, berikutnya sisi keamanan atau faktor safety dari anak-anak yang bersekolah tadi. Nah, jangan sampai kita punya histori. 2019 kemarin kita masih punya satu anak yang tidak ikut layanan angkutan sekolah, yang kemudian kecelakaan selanjutnya meninggal. 2015 juga kita ada. Jadi jangan sampai sekolah, kurang lebih begini, jangan sampai sekolah yang jaraknya jauh dan seterusnya bisa menjadi alasan untuk mendekatkan diri kita kepada yang kuasa. Jadi tugas dari pemerintah desa sebagai subordinat pemerintah di level terbawah adalah mengakomodasi persoalan-persoalan ini. Lalu penyediaan angkutan sekolah yang tentu tidak hanya membuat seluruh biaya menjadi murah, karena kita tidak mengenakan retribusi pada anak-anak. Jadi semuanya free atau gratis, dan sekaligus bisa menjamin safety atau keselamatan dari anak-anak. Nah, untuk di tembok itu kan sudah 2 ada ya, Ji, ya? Kita ada 2 armada. 2 angkutan ya. Cuman selama pandemi ini kita lumayan vakum ya, karena model pembelajaran yang model pembelajaran tetap sekarang ya. Tapi sekarang sudah mulai beroperasi. Nah, yang ketiga kesehatan. Jadi kenapa kesehatan? Kita menjadi satu-satunya desa yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang bisa diakses sewaktu-waktu. Jadi dulu ada sebuah gedung Polines yang atapnya hampir roboh, tetapi SDM-nya jarang di sini, bukan karena malas atau apa, bukan. Tapi karena memang keterbatasan SDM di puskesmas induk yang mengharapkan si petugas harus lebih banyak bertugas di puskesmas. Dampak dari yang terjadi adalah satu, pelayanan terhadap kondisi kegawat daruratan menjadi susah sekali. Karena tidak ada fasilitas yang standby untuk ini. Yang kedua, pertamanya itu susah. Aksesibilitas kesehatan. Jadi kalau ngomong puskesmas jaraknya kan lumayan jauh, 11 km. Lumayan jauh. Jadi sekalipun masyarakat memiliki jaminan kesehatan, misalnya mereka punya KIS atau yang orang-orang lebih mudah sebut BPJS. Jadi sekalipun mereka memiliki jaminan kesehatan ini tidak bisa dimanfaatkan di vaskes selain puskesmas. Padahal secara fakta mereka lebih memilih vaskes yang terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat, mulai dari bidan praktek mandiri, kemudian dokter ataupun klinik.
seperti klinik yang di sebelah. Nah, dampak dari pola yang terjadi ini adalah adanya biaya yang ditimbulkan sekalipun mereka sudah memiliki jaminan kesehatan dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali pertimbangan. Nah, sehingga kita bersepakat dalam musyawarah desa untuk membangun pos kesehatan desa. Pos kesehatan. Jadi sebuah fasilitas kesehatan yang kita bangun gedungnya sendiri, alat kesehatannya kita upayakan sendiri, obat-obatan, rekrutmen tenaga kesehatan, ambulan sampai dengan sistem operasionalnya kita kelola sendiri di desa. Jadi kurang lebih begitu, kesehatan sudah, pendidikan sudah, air bersih sudah, pelayanan publik. Karena kita desa terujung, jadi kita punya gap akses yang lumayan berbeda dengan desa-desa. Sebenarnya kan lebih dekat lah. Yeah. Setidaknya berapa kilo lebih dekat kalau menuju ke ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten. Tapi Tembok sebagai ujung timur, border terluar lah dari Kabupaten Buleleng, kita punya jarak yang lumayan hanya untuk mengakses pelayanan publik baik di kecamatan maupun di kabupaten. Nah, jadi persoalan jarak dan aksesibilitas ini kita urai dengan menyediakan layanan publik yang bisa diakses di kantor desa. Jadi sejak 2018, pertengahan 2018 kita sudah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi masyarakat yang tidak perlu mereka akses ke kantor juga di Singaraja, tapi semuanya bisa diproses langsung sejak 2018. Termasuk pelayanan-pelayanan publik lainnya. Berarti misalnya seperti website itu kan ada aja ya? Ada ya. Yang terakhir mungkin aksesibilitas ya, infrastruktur dasar, jalan dan lain sebagainya. Jadi konsentrasinya adalah bagaimana konektivitas ini bisa kita bangun. Yang kedua, aksesibilitas transportasi bisa memadai. Jadi untuk mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari, baik kegiatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih itu yang menjadi tantangan-tantangan sekaligus masalah prioritas di masa jabatan pertama. Yang sekalipun sekarang bukan berarti sudah selesai, bukan. Tapi kondisinya jauh lebih mending lah. Jadi kalau ngomong target pencapaian, yang perlu kita lakukan saat ini adalah optimalisasi. Jadi menjaga agar hal-hal yang sifatnya pelayanan publik bisa kita lebih maksimalkan, bisa lebih memudahkan masyarakat, sekaligus melakukan improvisasi atau inovasi, sehingga yang mudah semakin bisa kita mudahkan. Kurang lebih seperti itu. Baru 2 pertanyaan. Sudah semuanya terjawab ini. Sudah dulu Ji, ngopi dulu Ji. Ngomong masa lalu boleh. Masa lalu boleh, silakan. Oke, lanjut. Apalagi kah? Lagi. Bentar dulu Ji. Apalagi? Masih korek-korek dulu. Masih korek-korek dulu. Pandemi. Yang pertanyaan ketiga nih. Nah, ini tentang yang sekarang ini tentang COVID. Yang amati sendiri, mungkin banyak orang yang mengamati desa Tembok itu. Nah, memiliki strategi dan upaya tersendiri dalam penanganan dampak pandemi ini Ji, yang tahun kemarin ya. Nah, yang mana menurut yang itu berbeda itu Ji. Artinya berbeda itu dari desa-desa lain. Nah, seperti Aji coba ceritakan itu kenapa inisiatif itu muncul. Nah, apa saja kebijakan yang Aji ambil atau tantangannya itu seperti apa? Nah, boleh diceritakan Ji? Ya, tentang pandemi. Jadi kita semuanya kan kena dampak. Tahu bagaimana dampaknya kan. Jadi pandemi, ya kurang lebih bahasanya meluluh lantakan. Jadi sendi kehidupan perekonomian kita, terutama Bali sebagai daerah yang didominasi sektor pendapatannya dari pariwisata. Nah, jadi dengan terdampaknya terdistorsinya industri pariwisata, nah jelas menyebabkan banyak sekali masyarakat atau warga kita yang kehilangan pekerjaan, yang PHK dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah kebijakan yang ada. Jadi ruang kebijakan yang ada yang disediakan pemerintah yang belum mampu mengakomodasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya warga Tiang dari Tembok. Jadi kurang lebih begini. Yang pertama, konsentrasinya masih fokus di kesehatan. Tidak salah, bahkan benar begitu ya. Cuman setiap saat persoalan kesehatan atau health crisis ini akan siap bertransformasi menjadi krisis sosial dan ekonomi, cepat ataupun lambat. Nah, jadi itu hal yang pertama yang Tiang pikirkan kurang lebih sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah strategi kebijakan lah kurang lebih, yang tidak hanya memikirkan dampak kesehatan atau sisi kesehatannya, tetapi juga bisa mengakomodasi persoalan sosial dan ekonomi yang mungkin timbul di tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir.
karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan situasi ini akan Iya. berakhir. Nah, kalau tidak ada kepastian tentang kapan berakhirnya, artinya rencana ataupun kebijakan yang masih kita ambil juga basisnya tidak mesti di satu hal saja. Jadi tidak mesti konsentrasi kebijakannya di satu sektor, tetapi juga sektor lain yang mungkin saja mungkin, muncul di ya. tengah jalan, begitu kurang lebih. Nah, yang kedua, kebijakan existing dalam artian kebijakan yang ada yang disediakan oleh pemerintah, menurut yang secara pribadi itu mengabaikan klaster yang sebetulnya paling terdampak. Karena pola kebijakannya adalah contohnya kita bisa lihat dari jaring pengaman sosial atau JPS, social safety net lah istilah pemerintah. Misalnya dari bansos, Ya, entah dari itu BLT, BLT. kemudian bantuan sosial dari kementerian, pemerintah kabupaten dan seterusnya. Nah, yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah mereka yang tercantum atau terdaftar dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data masyarakat miskin yang kondisinya tidak mampu atau bahkan sudah miskin sebelum pandemi ini. Jadi ada ketidakrelevanan antara kebijakan dengan situasinya. Harusnya mereka menyasar dari kelompok yang paling terdampak dari situasi pandemi ini. Tapi sebaliknya malah mengacu kepada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi data masyarakat miskin, data masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terlemah. Nah, jadi tentu akan menjadi tidak fair atau tidak adil bagi mereka ketika kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada mereka, tapi di sisi lain berpihak kepada masyarakat yang memang sebelum kondisi pandemi ini juga sudah memang sudah kategori artinya tidak ya mampu. kehidupannya seperti itu. Nah, Haji itu bagaimana itu? Dengan dasar pertimbangan itu, dia mempolakan beberapa hal di desa. Yang pertama, kebijakan pemerintah atau instruksi pemerintah tetap kita turuti. Dalam hal ini penyediaan bantuan langsung tunai di desa yang menyasar golongan masyarakat tidak mampu. Yang kedua, tetapi aspek-aspek lain yang mungkin saja timbul atau bisa menjadi opsi di tengah ketidakpastian pandemi juga tetap kita ambil. Nah, yang kita lakukan adalah yang pertama, menyediakan alternatif pekerjaan. Jadi kita sediakan kurang lebih 20-an alternatif pekerjaan yang bisa masyarakat lakukan selama mereka belum memiliki aktivitas selama pandemi ini. Jadi mulai dari bidang pertanian, kemudian konveksi, kemudian validasi data, kemudian pemeliharaan prasarana fisik desa dan seterusnya. Jadi soal kenapa banyak, karena tidak semua orang gampang beradaptasi terhadap situasi yang baru. Contoh misalnya Eka yang kesehariannya sebagai guru. Jadi tidak serta-merta dengan ketidakmampuan Eka untuk menjalankan keseharian sebagai guru justru akan mendorong Eka untuk bisa beralih kepada profesi baru yang sama sekali tidak pernah dilakukan. Jadi sengaja yang sediakan opsi yang lebih banyak agar mereka bisa menimbang, memilih dan menentukan kira-kira mana yang paling match, yang paling bisa sesuai. Jadi dengan minat mereka, kurang lebih begitu. Nah, yang ketiga, kita juga menyediakan bantuan biaya pendidikan, terutama bagi masyarakat terdampak langsung dari pandemi ini. Jadi anak-anak mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan, itu kita bantu. Kita bantu sekitar kurang lebih 43 siswa di tahun 2020 kemarin, untuk memastikan bahwa setiap anak jadi bisa tetap melanjutkan sekolah, sekaligus untuk menjamin bahwa ada beban yang seharusnya kita pikul bersama, terutama bagi orang tua, bahwa desa atau pemerintah hadir sekalipun dalam situasi yang sulit di tengah segala keterbatasan yang kita miliki, entah dari sisi budget, kewenangan dan lain sebagainya. Jadi BLT sudah, kemudian alternatif pekerjaan yang bisa masyarakat lakukan sudah. Yang ketiga, bantuan biaya pendidikan. Yang keempat, kita juga sediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat ya, jaminan kesehatan bagi masyarakat. Nah, sehingga paling tidak mereka tidak mikir, mereka tidak terlalu pusing soal biaya pelayanan kesehatan. Jadi orang yang berpikir banyak, orang yang banyak sekali didera persoalan, kurang lebih secara fisik mereka juga akan terpengaruh. Nah, jangan sampai kondisi fisik mereka yang kemudian menyebabkan mereka sakit, baik mereka sendiri ataupun anggota keluarga, misalnya istri, anak-anak, atau bahkan orang tua mereka yang selama ini mereka tanggung ketika situasi masih normal, belum pandemi. Itu menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka untuk mengcover pembiayaan kesehatan. Jadi kita juga sediakan jaminan kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat selama pandemi tanpa biaya. Gitu. Nah, yang terakhir kita juga mengalokasikan bantuan pangan. Jadi sebenarnya hal yang tadi Tiang sampaikan, jadi merupakan rangkaian dari sebuah
struktur kebijakan atau konstruksi kebijakan, bantuan langsung tunai dana desa, kemudian penyediaan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak untuk menjamin bahwa mereka juga bisa punya aktivitas sehingga mereka bisa produktif dalam kondisi pandemi ini, yang sekaligus bisa memberikan mereka penghasilan sehingga mereka bisa memiliki daya beli. Jadi mereka bisa punya daya beli untuk setidaknya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, yang ketiga, pendidikannya juga kita urusin. Yang keempat, biaya kesehatan. Yang terakhir baru bantuan. Jadi 5 hal tadi merupakan konstruksi kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi. Kira-kira begitu kan? Iya, karena memang artinya memang sulit aja ya ketika orang di PHK, dulunya menanggung orang tua atau istri ya. Ketika dia PHK, nah itu kan setidaknya mentalnya kan jangan sampai ya psikisnya orang sampai artinya terganggu itu kan. Makanya perspektif penanganannya pun harus multi aspek. Jadi tidak hanya kita pandang, kita bisa simpulkan bahwa dengan bantuan langsung tunai atau BLT atau bansos lainnya semua perkara bisa selesai. Tidak. Jadi ada aspek lain yang harus kita pikirkan. Bagaimana pendidikan anak-anak mereka? Anak-anak tidak dalam kapasitasnya untuk mengerti kondisi yang dialami orang tua. Yang mereka pahami adalah yang mereka niatkan adalah bagaimana mereka bisa bersekolah sebagaimana anak-anak lainnya. Jadi mereka nggak terlalu paham tentang situasi kondisi orang tua, kesehatan dan seterusnya. Jadi harus multi aspek sih kan, gitu kurang lebih. Nah itu artinya dari segi dampak pandemi aja ya. Nah sekarang ini kan Aji sudah 2 periode ya Aji ya. Sudah ada 2 periode. Nah mungkin yang ke sekarang itu apakah masih sama prioritas kebijakannya itu? Nah dengan periode yang sekarang itu apakah sama atau beda aja? Apakah prioritas kebijakannya masih sama? Iya. Atau ada prioritas kebijakan lain? Yang lain ya. Nah tentu ada yang sama, namun banyak juga yang berbeda. Jadi kalau di masa jabatan kedua, prioritas kebijakan kita ngomong perencanaan 6 tahun ke depan. Ya, 6 tahun ke depan. Bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi 6 tahun ke depan. Di satu masa jabatan lah kurang lebih. Di masa jabatan saat ini, masa jabatan kedua, jadi prioritas kebijakan lebih dikonsentrasikan kepada yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Nah, yang kedua, optimalisasi sumber daya yang kita miliki, entah sumber daya alam, sumber daya sosial ataupun ekonomi. Nah, yang ketiga, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang sudah ada ataupun pelayanan publik yang belum kita mampu lakukan di periode pertama, yang harus kita lakukan di periode selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membangun atau memberdayakan apa yang kita miliki, yang kita bahasakan sebagai potensi lah begitu, agar potensi atau resources atau sumber daya yang kita miliki itu bisa memberikan dampak baik secara sosial ataupun ekonomi masyarakat, misalnya dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan lain sebagainya. Kita misalnya kalau misalnya ngomong SDM kayak ngomong peningkatan kapasitas SDM. Jadi singkatnya di periode kedua kita berencana membangun sebuah ruang belajar yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengembangkan diri, baik kapasitas maupun kualitas. Ruang untuk belajar mulai dari hal-hal mendasar yang harus mereka ketahui sebagai anak desa atau orang desa, baik budaya, seni, kearifan lokal dan seterusnya, ataupun pengetahuan dan life skill yang bisa membantu mereka untuk bisa berkompetisi di era sekarang begitu. Jadi ruang-ruang seperti itu yang akan lebih kita buka. Jadi ruang yang menitik beratkan kepada kompetensi dan life skill atau kecakapan hidup, tapi tidak meninggalkan akar atau jati diri kita. Budaya dan kearifan lokal itu menjadi basis dari pembelajaran ruang belajar yang rencananya akan kami bangun di tahun depan. Mudah-mudahan sih bisa di tahun depan, karena tahun 2022 ini kami juga punya tantangan tersendiri. Jadi ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk BLT dana desa 40%, kemudian ketahanan pangan, kemudian penanganan pencegahan COVID 8%. Jadi hampir 70% dana yang kita kelola atau kita terima di tahun 2022 itu sudah diatur peruntukan dan penggunaannya. Nah, itu yang pertama kalau ngomong SDM. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik seperti kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Jadi memang sudah ada, memang sudah berjalan, tetapi kita juga ingin develop, kita juga mau improve, kita juga mau
lebih kembangkan sektor pelayanan publik yang sudah kita miliki sekarang, sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang, bisa mengisi lebih banyak ruang persoalan, dan sekaligus lebih memudahkan masyarakat. Nah, yang ketiga misalnya kalau ngomong optimalisasi sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi mainframe-nya adalah jadi bagaimana mengoptimalkan apa yang kita miliki. Kita punya hutan, kita punya potensi pertanian dalam arti luas, kita punya laut, kita punya potensi perikanan. Jadi bagaimana potensi yang kita miliki itu bisa memberikan dampak atau efek secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Kita punya sumber daya manusia yang bisa kita gerakkan untuk bersama-sama mengelola potensi ini, dan tiang di desa punya otoritas atau kewenangan sekaligus dukungan anggaran untuk melakukan ini semua. Jadi jangan sampai kita yang sebagai desa yang dianugerahi keberlimpahan kelapa, tetapi hanya cukup puas melihat kelapa dijual mentah keluar Bali sebagai bahan baku produksi dari pabrik di luar Bali. Nah, seharusnya kelapa bisa kita olah menjadi beberapa produk turunan yang memiliki nilai tambah, yang tentu bisa memberikan kesempatan kerja yang lebih luas sekaligus potensi pendapatan kepada warga. Kita punya hutan yang tidak hanya bisa kita jaga kelestariannya, bisa kita konservasi. Jadi bagaimana memaksimalkan potensi hutan tanpa mengabaikan prinsip konservasi untuk diperoleh sisi ekonominya oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan. Kita punya nelayan yang memiliki banyak sekali persoalan, mulai dari ketidakstabilan harga, kemudian akses untuk memperoleh sarana, kesulitan mereka dalam operasional melaut, dan hal-hal lainnya yang mesti kita fasilitasi atau akomodasi. Nah, harapannya adalah apa yang kita miliki bisa kita maksimalkan. Jadi secara konteks bukan out of the box, tapi deeper into the box. Jadi lebih ke dalam, lebih mengeksplor, lebih menggali, lebih mencermati apa yang selama ini tidak kita lakukan, yang padahal ketika kita lakukan bisa memberikan dampak yang lebih besar atau signifikan terhadap masyarakat. Dan lebih seperti ini. Nah, berarti kan begitu ya, artinya dari SDA-nya itu apa yang ada di desa kita ya, itu yang kita olah yang benar. Jadi kalau ngomong bentang, semua bentang, dari mulai bentang alam, bentang sosial, bentang budaya, bentang ekonomi, ini yang kita maksimalkan. Yang belum yang lakukan di masa jabatan pertama, atau sebenarnya sudah melakukan, cuman tidak signifikan ya, tidak fokus atau tidak memandang ini sebagai prioritas jabatan pertama. Nah, ini yang mau kita cover di masa jabatan kedua, begitu. Ya sih, Astung karya aja ya. Mudah-mudahan artinya dengan usaha, doa, dan kerja keras tentunya. Jadi dan doa Eka gitu. Dan doa sahabat Juna 2 ya, sahabat Juna 2. Pasti gitu. Yang mau bertanya, Bu. Silakan gitu. Dari sejauh ini obrolan kita dengan Haji Mekal, kan banyak yang terdapat di wilayahnya ya kayak. Saya penasarannya di sisi ini. Kan tidak mungkin seorang Pak Mekal bekerja sendiri. Menggunakan pikiran-pikirannya sendiri. Saya penasaran dengan tim yang ada di belakang Pak Mekal. Bagaimana Pak Mekal memilih atau memanajemen tim yang ada di belakang, dari kadisnya, dari kaulnya, sehingga sampai bisa kompak seperti ini dan kompak solid dia sesuatu sebesar ini. Saya penasaran behind the scale-nya itu. Jadi benar, jadi tidak ada manusia yang bisa melakukan semua hal sekaligus seorang diri. Istilahnya Superman is dead. Superman itu mati. Yang ada sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun kolaborasi, membangun kerjasama untuk melakukan visi besar yang kita harapkan bersama lah, artinya kurang lebih begitu. Nah, sama dengan Tiang, apapun yang kita lakukan, entah sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana atau misalnya gagal, atau sesuatu yang bisa kita katakan sesuai harapan atau berhasil, tentu tidak terlepas dari dukungan tim. Timnya macam-macam, tidak hanya perangkat desa, tapi juga warga masyarakat, teman-teman dari luar. Jadi sahabat-sahabat yang memang artinya mau bekerja atau apa, mau mendermakan waktu atau tenaga dan pikirannya untuk bersama-sama membangun desa
tembok gitu kan. Jadi semua tidak terlepas dari kerjasama tim atau teamwork tadi. Nah, soal bagaimana mengorkestrasi ya kurang lebih itu memadukan. Pada prinsipnya semua desa ini punya permasalahan yang sama. Tidak semua tim kompak. Tidak semua tim bisa bekerja dengan baik. Tidak semua tim bisa bekerja sesuai dengan standar atau harapan kita. Nah, persoalan ini relatif menjadi masalah yang dihadapi oleh hampir semua desa, bahkan tidak ada kondisi ideal dari satu desa pun di mana semuanya berjalan sesuai dengan harapan gitu. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Keterlibatan tim, ya, kita tidak bisa melakukan apapun seorang diri. Jadi kita butuh banyak sekali sumber daya untuk mewujudkan visi kita bersama. Tetapi yang paling prinsip dari semuanya adalah leadernya. Jadi sekaku dan semati-matinya tim, sebalelonya tim. Tetapi kalau leader punya visi yang kuat, punya komitmen dan konsistensi untuk mewujudkan visi tadi, karena tantangan tadi tidak terlalu menjadi persoalan. Jadi tim penting, tetapi ketika situasi berjalan sebaliknya, misalnya tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, itu kembali lagi kepada leader atau pemimpinnya. Karena kita punya kewenangan dan otoritas, baik untuk menggerakkan, untuk mendrive, untuk men-trigger orang-orang. Kumpulannya kolaborasi. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyampaikan ide gagasan dari kita bahwa setiap hal yang kita rencanakan adalah untuk kemaslahatan masyarakat yang mana menjadi tugas fungsi utama kita sebagai perangkat desa ataupun berbekal. Nah, yang ketiga, bagaimana menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, persoalan di desa adalah itu, the right man on the right place. Kadang-kadang sangat sulit kita bisa lakukan di desa karena kapasitasnya terbatas, kemudian pilihannya terbatas. Jadi sumber daya yang baik sudah memilih untuk tidak tinggal di desa. Yang mana mereka juga punya hak untuk hal tersebut. Jadi mereka juga punya hak untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi mereka juga punya hak untuk memperbaiki masa depan dan lain sebagainya. Tetapi suka tidak suka, apapun yang terjadi semuanya harus berjalan. The show must go on dengan apapun yang kita miliki. Nah, kembali lagi, yang paling menentukan adalah teamwork tadi. Nah, tapi kalaupun teamwork masih bermasalah, ada satu hal yang bisa kita jadikan sebagai bumper atau backup, leadernya. Karena sepanjang leader memiliki komitmen, konsistensi untuk mencapai visi yang direncanakan, saya rasa tidak terlalu menjadi persoalan, kurang lebih begitu. Nah, ini sekarang artinya nyambung. Nah, berarti hal yang paling penting sebagai penentu untuk mewujudkan keberhasilan ini tentang visi ini, itu bagaimana caranya? Seperti yang cerita Aji itu. Jadi hal-hal tadi yang saya sampaikan, teamwork ya, kerjasama tim. Yang kedua, komitmen dan visi dari leader atau pemimpinnya. Yang ketiga, dukungan dari masyarakat. Jadi kalau teamworknya bagus, leader atau pemimpinnya punya visi, punya komitmen dan konsistensi untuk mengeksekusi rencana. Tetapi kalau apa yang direncanakan atau apa yang hendak dilakukan tidak didukung oleh masyarakat sebagai sasaran sekaligus subjek dari proyek atau kebijakan kita, semuanya juga tidak bisa berjalan. Gitu. Jadi aparaturnya penting, kemudian teamwork yang didukung leadernya penting, masyarakatnya juga bakal lebih penting. Jadi masyarakat harus open minded, harus memiliki keterbukaan pikiran dan hati untuk menerima hal-hal baru. Tapi juga harus memiliki keterbukaan bahwa tidak ada salahnya kita mencoba cara baru. Begitu. Sepanjang caranya bahwa cara-cara lama juga terbukti tidak berhasil atau tidak untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Yang terakhir, doa. Jangan lupa raja dan segalanya. Ini kita ada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama, karena kita dalam perjalanan kan ketemu banyak sekali masalah, ketemu banyak sekali kendala, ketemu banyak sekali tantangan atau challenge. Jadi doa begitu yang penting sebagai hal yang bisa memotivasi kita untuk terus bergerak. Bahwa ketika kita sudah tidak dalam kapasitas untuk mampu menyelesaikan sebuah persoalan, ada kekuatan lain, ada semesta, ada Tuhan yang kita yakini mampu memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap masalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebelum yang pertanyaan terakhir ya, mungkin ada sahabat Zona 2 yang ingin bertanya. Nah, ini kebetulan ketemu dengan Jim Mekal ini. Ya, boleh disampaikan karena pemaparannya itu luar biasa ya.
kagum dengan mindsetnya aja. Iya. Mekal. Dan luar biasa dia juga bisa di luar sebenarnya. Saya lihat Ah. gini apa namanya, ide-idenya aja itu nggak melempeng lurus. Kadang-kadang ada hal-hal besar yang harus dikorbankan. Mm-mm. Kayak dalam mengambil keputusan kan otomatis pasti ada pro dan kontra. Mm-mm. Di dalam pro dan kontra itu pasti ada sesuatu yang besar yang lagi direncanakan. Mm-mm. Bagaimana Iya. aja menyikapi kontra itu dari masyarakat? Mm-mm. Kan kata aja tadi dukungan masyarakat sangat penting. Bagaimana cara aja menyikapi kontra itu? Ya, Terkadang maaf Ji, terkadang kontra itu kan bisa menyingkir balikan mental kita Nah, juga. iya, benar, Setuju benar. nggak kita Ah, ini melaju oke. ke sana kayak gitu? ya. Yang sudah belajar di periode pertama kayak. Iya. Tadi ada banyak sekali hal yang lakukan yang maksudnya atau core dari tujuan ini tidak tersampaikan dengan benar kepada masyarakat. Jadi bukan salah masyarakat, tidak semua masyarakat sih, beberapa masyarakat. Jadi bukan salah mereka. Mungkin saja yang salah momentum atau waktu dalam mengkomunikasikan, atau salah caranya, atau salah dalam menentukan pendekatan yang lakukan untuk menyampaikan maksud. Jadi tidak serta-merta kita menganggap bahwa apapun yang kita lakukan dengan maksud baik kemudian harus diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan bersama yang harus didukung dan lain sebagainya, yang tidak boleh dibantah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini kan momentum evaluasi untuk lebih membangun critical thinking, bahwa setiap kebijakan yang kita ambil pasti juga punya sisi lemahnya, pasti juga punya sisi kurangnya. Jadi dengan adanya kritik, dengan adanya perilaku kontra dari masyarakat, kita bisa lebih mengintrospeksi kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Apakah iya kebijakan yang kita ambil sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan dan seterusnya? Apakah iya momentumnya tepat untuk melakukan ini dan seterusnya? Jadi yang kedua. Yang ketiga, pro dan kontra adalah konsepsi yang mutlak. Kalau ngomong semesta ya, ini kan mutlak, hitam, putih, baik, buruk, purwo, binadirinya lah, artinya begitu. Tidak serta-merta juga mereka yang kontra kita anggap sebagai pihak yang menjegal upaya-upaya kita. Tidak serta-merta juga seperti itu. Mungkin sudut pandang atau perspektif kita yang harus lebih kita perluas. Bahwa sebenarnya yang kontra, mereka ada di sudut pandang yang berbeda. Nah, yang kemudian kita harus bisa maknai atau harus kita sikapi bahwa bagaimana kalau kita ada di sudut di mana mereka berdiri. Tentu perspektifnya juga akan berbeda. Nah, jadi persoalan utamanya adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan niat dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Kalau menurut dia secara personal, tapi kalau menurut orang lain kan semuanya punya perspektif masing-masing, Punya punya pendapat pendapat beda. masing-masing. Gitu. Nah itu sahabat Juna 2. Artinya semua pertanyaan itu ludas. Tidak ada sisa. Kelas master. Iya. Pokoknya padat. Nah ini coba berikan ya pesan untuk generasi muda itu, Ji. Nah seperti apa itu pesan-pesannya? Generasi muda ya. Ya generasi muda. Ada banyak, tapi kita coba dari yang banyak kita cari poin-poin yang bisa yang harapkan sih bisa memantik generasi muda kita, sahabat Juna 2 dimanapun berada, terutama untuk muda desa ya, muda-muda desa. Yang pertama, membangun kepekaan sosial atau social awareness. Ini yang jarang atau semakin memudar dari generasi kita sekarang. Jadi peka terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di sekitar, mulai dari keluarga, lingkungan, banyak, desa, atau bahkan desa lainnya. Begitu. Nah, jadi mindset seperti ini yang rasanya kurang bagus karena kita butuh generasi yang aware, yang peka terhadap persoalan-persoalan yang ada. Kita butuh generasi yang selain peka juga bisa menjadi pemikir atas solusi atau alternatif persoalan yang dihadapi mereka sendiri, baik di level keluarga, lingkungan, banjar, desa, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan apatis terhadap politik. Jadi bagaimana mungkin kita tidak memiliki ketertarikan atau mengabaikan hal yang bahkan mengatur hampir seluruh ruang kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan memejamkan mata kembali. Politik hampir mempengaruhi atau hampir menghadirkan dampak terhadap hampir seluruh sendi kehidupan kita. Kebijakan dan keputusan politik inilah yang menentukan bagaimana kita dan anak-anak atau generasi selanjutnya ke depan. Jadi
Tiang harapkan generasi muda mulai membuka diri, Ya. mulai membuka pikiran terhadap politik, bahwa politik tidak kotor, bahwa politik juga harus kita maknai secara luas, tidak hanya dari satu perspektif. Ya. Bahwa politik tidak hanya kita bisa maknai sebagai sebuah kontestasi antara partai politik dan partai calon politik. ABC dengan calon-calon lainnya, Ya. tidak. Jadi perspektif sempit ini yang harus kita coba perlahan tinggalkan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kolaborasi ya. Kolaborasi yang tidak digunggung oleh ego sektoral. Ya. Bahwa kolaborasi tidak hanya bisa dijalin atau dilakukan dengan pemuda-pemuda yang satu desa, Ya. tapi pemuda-pemuda lainnya Ya. juga. Lain desa. Jadi tidak membatasi pergaulan, Ya. tidak membatasi ranah kita dalam melakukan sesuatu, begitu. Jadi ruang kolaborasi ini penting sekali untuk dibuka. Jadi untuk membuka wawasan, untuk membuka pengetahuan, sekaligus Pengetahuan. memperkaya cakrawala Iya. berpikir dari generasi muda. Itu harus menanamkan semangat, Semangat ya, Ji. kepedulian, dan kecintaan terhadap lingkungan Iya, terkecilnya dahulu. Sebelum kita ngomong nasionalisme, sebelum kita ngomong membangun dan membela NKRI, jadi hal prinsip yang paling fundamental yang harus dilakukan muda adalah mulai membangun semangat-semangat ini di Iya, lingkungan terkecil. Mulai dari keluarga, Ya, dari keluarga, lingkungan. daerah, dan desa. Karena tidak akan mungkin tercipta atau terwujud nasionalisme Ya. tanpa desalisme. Ya. Desalisme dalam artian kecintaan Ya, terhadap kecintaan. desa, kepedulian terhadap desa. Nah, harapan Tiang, generasi muda bisa lebih aktif berkarya, berinovasi, dan melakukan hal-hal yang baru. Negara ini, desa, membutuhkan pemuda-pemuda yang progresif, membutuhkan pemuda-pemuda yang terbuka, membutuhkan pemuda-pemuda yang mau membangun kolaborasi, membutuhkan pemuda-pemuda yang peka terhadap persoalan sosial, dan tidak menutup diri terhadap politik. Begitu. Nah, harapannya semakin banyak generasi muda yang mau terjun ke Terjun politik. politik. Jadi sehingga mereka tidak menjadi generasi yang mengabadi Iya. dalam keluhan dan kritik, Iya. tanpa menjadi pihak yang berani berkontestasi, berani berkompetisi, Iya, untuk berkompetisi, menjadi ya. bagian dari sebuah sistem yang menyelesaikan kritik Iya. dan keluhan Keluhan. yang selama ini mereka lakukan. Iya. Jadi harus into the system, harus masuk ke dalam sistem. Kira-kira begitu. Nah, itu mantap sekali tuh penjelasannya itu sahabat Jurnal 2. Berarti intinya anak muda itu harus terbuka ya, Ji, ya. Harus berpikir yang positif. Artinya dari lingkungan keluarga dulu ya, Ji, ya. Ya. Sehingga berkolaborasi dengan desa-desa. Artinya muda-muda yang ada di desa-desa tetangga, sehingga menghasilkan karya-karya yang lebih positif lagi. Ya, seperti Bung Karno bilang Ya. apa, Ji? Berikan saya 10 anak muda akan kuguncang dunia. Kalau 1000 orang mungkin hanya bisa guncang Gunung Semeru. Tapi kalau 10 orang pemuda dengan level semangat Iya. yang sama dengan beliau, maka dunia pun bisa diguncang. Diguncangkan. Nah, bagi dia pernyataan atau statement beliau ini sangat benar, Iya. begitu. Yang pudar dan luntur dari generasi muda, tidak semua generasi muda, Iya. begitu. Tapi yang kebanyakan kita lihat, mudah-mudahan Tiang salah. Dan kalaupun Tiang harus salah, maka generasi muda yang menonton Sahabat Iya. Juna 2 harus membuktikan. Jadi harus proof bahwa mereka tidak ada di kelompok seperti Iya. itu. Nah itu sahabat Juna 2. Rasa-rasanya itu ngobrol dengan Cik Mekel itu waktu itu tidak terasa ya. Artinya banyak ilmu yang kita dapat ya. Nah terima kasih Cik Mekel atas waktunya mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol ya sedikit dengan sahabat Juna 2. Sekali lagi yang ucapkan terima kasih banyak. Nah untuk sahabat Juna 2, nah mudah-mudahan di dalam bincang-bincang sahabat Juna 2 dengan Cik Mekel, nah mudah-mudahan nanti terlahir sebuah inspirasi atau motivasi dari generasi muda. Makasih juga buat Eka dan seluruh tim Sahabat Juna 2. Terima kasih sudah berkunjung ke Tembok. Oke. Jadi kita saat ini sedang berada di Kirana Resort. Jadi bagi siapapun sahabat Juna 2, kalau lewat ke Tembok bisa mampir di Kirana. Jadi Di Kirana. di dekat pantai ada restoran yang wooden restoran ya, restoran kayu yang tempatnya tentu yang pertama keren dan asik. Iya. Ada juga pool yang bisa dimanfaatkan sebagai
media liburan untuk keluarga. Jadi kapan-kapan kalau tembok bisa mampir ke Kirana. Di sahabat Juna 2. Nah ini di Kirana, di Desa Tembok. Nah mudah-mudahan nanti sahabat Juna 2 siapa tahu lewat ya silahkan mampir di sini. Pokoknya tempatnya asik. Nah untuk terakhir nih Ji, pusing Ji. Pokoknya Tiang mengucapkan terima kasih pada Haji Mekal sekali lagi. Tiang mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Eka. Begitu juga dengan Kirana Resort, terima kasih. Dan akhir kata yang tutup dengan Parmesanti. Om Santi. Sukses terus untuk sahabat Juna 2.